Oke, kita akan belajar mengenai polinomial. Jadi, mulai dari awal kita belajar tentang pengertian apa sih yang dimaksud dengan polinomial. Jadi, polinomial itu bahasa Indonesianya adalah suku banyak. Apa maksud dengan suku banyak? Jadi, sukunya itu banyak ya. Poli itu maksudnya adalah banyak. Kalau nom itu berarti suku. Jadi, polinomial itu suku banyak. Jadi, polinomial itu adalah suatu bentuk penjumlahan suku-suku yang berbentuk sekian kali X pangkat sekian ditambah dengan sekian kali X pangkat sekian dan seterusnya sampai nanti adalah sekian dikali X pangkat 1 lalu kemudian ditambah dengan sekian. Nah, begini. Jadi nilai A ini, jadi A sekian itu adalah disebut dengan koefisien. Jadi contoh misalnya dalam hal ini AN itu adalah koefisien dari X pangkat N dan seterusnya gitu ya. Sedangkan untuk A0 itu ada sebutan istimewanya yaitu konstanta atau kadang orang sebut juga dengan istilah suku tetap. Nah, begitu ya. Contohnya bagaimana? Jadi contohnya misalnya adalah X pangkat 2 dikurangin 3X ditambah 2. Nah, maka di dalam hal ini kita akan tahu bahwa koefisien dari koefisien ya dari X pangkat 2 itu adalah 1. Karena di sini tidak ada barang, tidak ada nilainya, maka berarti sebenarnya ada 1 begitu ya. Lalu koefisien dari X itu adalah negatif 3. Sedangkan konstantanya itu adalah 2. Suku banyak begini, suku banyak yang ini, itu karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, maka dikatakan bahwa polinomial ini itu mempunyai ordo atau derajat. Jadi derajat polinomialnya itu adalah 2 ya, karena derajat itu adalah pangkat tertingginya. Oke, contoh lain misalnya 5X pangkat 3 ditambah 3X dikurangin 2. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 5. Sedangkan koefisien dari X pangkat 2 itu adalah, kalau kita lihat di sini tidak ada X pangkat 2 ya. Jika tidak ada X pangkat 2, artinya koefisiennya itu adalah 0. Gitu ya. Lalu koefisien dari X itu adalah 3, sedangkan konstantanya itu adalah negatif 2. Gitu ya. Maka kita akan bisa tahu bahwa polinomial ini itu mempunyai derajat ya, tentu saja derajat 3 ya, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Begitu ya. Nah, contoh lainnya adalah misalnya 4. Jadi 4 begini itu juga termasuk polinomial nih. Jadi dengan kata lain
hanya mempunyai sebuah konstanta, yaitu berapa? 4 ya. Sedangkan derajatnya itu berapa? Derajatnya 0 ya, karena pangkat tertinggi adalah X pangkat 0. Jadi seperti begitu. Jadi polinomial itu bagaimana? Jadi polinomial itu adalah dalam hal ini bentuknya penjumlahan suku-suku, tetapi pangkatnya itu harus bilangan cacah, ya. Mulai dari 0 ya, 1 dan seterusnya. Sedangkan koefisiennya atau konstantanya itu harus bilangan real. Nah, begitu ya. Jadi dengan kata lain, yang begini juga termasuk polinomial ya. Contoh misalnya X akar 2 ditambah akar 3. Nah, ini juga sangat jelas ini adalah polinomial, yaitu koefisien dari X itu adalah akar 2, sedangkan konstantanya itu adalah akar 3, dan polinomial ini berderajat 1 ya, 1 karena X pangkat 1 gitu. Tetapi akar X ditambah 7X pangkat 2 dikurang 2X tambah 5 ini bukan polinomial. Kenapa? Jadi ini bukan polinomial tuh karena akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Berarti pangkatnya tidak bulat. Pangkatnya bukan bilangan caca ya, bukan bilangan caca. Oke, jadi begitu, bukan polinomial karena pangkatnya bukan bilangan caca. Contoh lainnya adalah misalnya apa nih, 2/X ditambah 4X min 3 misalnya. Ini juga bukan polinomial. Mengapa? Karena 2/X itu adalah 2 kali X pangkat negatif 1. Jadi pangkatnya bukan bilangan cacah. Nah, jadi begitu ya. Mungkin kita perlu bahas beberapa contoh. Jadi contoh gitu ya. Jadi tentukan apakah termasuk polinomial jika iya, jika benar, tentukan derajatnya. Oke. Jadi contoh misalnya nomor 1 ini misalnya adalah 4 dikurangin 3X ditambah 2X kurang 3 pangkat 2. Oke, jadi seperti begini, itu bagaimana? Jadi kalau kita jabarkan, maka ini akan menjadi apa? Ini kuadrat, jadi 4X pangkat 2. 2 kali 2 kali negatif 3, negatif 12X. Lalu negatif 3 dipangkatkan 2, jadi positif 9. Ini dituliskan disusun dari pangkat terbesar menuju pangkat terkecil ya. Jadi 4X pangkat 2 ini minus 3X minus 12X jadi minus 15X. 4 dan plus 9 ini dari plus 13. Jadi ini sangat jelas ini adalah polinomial berderajat
2 ya. Oke, coba kita lihat contoh lain. Jadi contoh lainnya misalnya ini nih. 2x 3 dikurangin 2x kuadrat dikurangin 1. Jadi sebenarnya tanpa kita menjabarkan kita akan tahu ini adalah polinomial. Kenapa? Karena ada teori mengatakan bahwa polinomial kalau dikali atau dijumlah dengan atau dikurangin juga ya dengan polinomial, maka dia akan tetap merupakan polinomial gitu. Jadi 2x ini jelas polinomial. 3 dikurang 2x juga polinomial. X kuadrat dikurang 1 ini polinomial. Jadi kalau dikalikan polinomial, maka akan tetap menghasilkan suatu polinomial. Cuman masalahnya adalah ini berderajat berapa. Ya sebenarnya tanpa kita menjabarkan, kita bisa tahu ini berderajat berapa. Ini polinomial pertama ini berderajat 1 gitu ya. Jadi polinomial yang ini itu berderajat 1. Sedangkan polinomial ini juga berderajat 1. Gitu ya. Yang ini adalah polinomial derajat 2. Jadi kalau dikalikan, maka derajatnya itu ditambah. Jadi dengan kata lain dia akan menghasilkan derajat 1 ditambah 1 tambah 2 hasilnya 4. Nah, untuk membuktikannya maka kita akan coba dijabarkan polinomial ini. Jadi setelah dijabarkan, maka dia akan menjadi, pertama-tama kita bisa mengalihkan 2x-nya masuk ke dalam sini, maka menghasilkan 6x dikurangin dengan 4x pangkat 2. Masih dikalikan dengan x kuadrat dikurangin 1. Lalu 6x ini akan kita kalikan dengan x kuadrat dikurang 1. Jadi 6x akan kita kalikan dengan x kuadrat dikurangin 1. Demikian pula negatif 4x pangkat 2 ini akan kita kalikan dengan x kuadrat dikurangin 1. Lalu kemudian ini akan dikali masuk pelan-pelan. Jadi 6x dikali x kuadrat, 6x pangkat 3, ini dikalikan negatif 6x. Lalu ini dikalikan masuk ini adalah negatif 4x pangkat 4. Ini dikali jadi positif 4x pangkat 2. Jika disusun dari pangkat terbesar, maka menjadi negatif 4x pangkat 4 ditambah dengan 6x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 2 dikurangin 6x. Maka ini sangat jelas ini adalah polinomial berderajat 4 ya. Oke. Tahu nggak konstantanya berapa? Misalnya ditanya. Jadi sangat jelas konstantanya yaitu yang tidak ada x. Jadi yang tidak ada x ini nggak ada, maka konstantanya adalah 0. Oke, mungkin satu soal lagi untuk supaya kita lebih memahami. Maka soal berikutnya adalah nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini contohnya misalnya 2x pangkat 2 dikurangin 5x dikurangin 7 dibagi dengan 2x dikurangin 7. Oke, apakah ini termasuk polinomial? Maka kita akan coba apakah 2x kuadrat kurang 5x kurang 7 dapat difaktorkan. Jadi 2x kuadrat dikurangi 5x dikurang 7 jika difaktorkan, maka dia akan menjadi setengah kurung buka 2x lalu 2x begitu ya. Karena di sini 2 ya. Oke, jadi 1/2 2 2 begitu. Lalu kita hendak mencari perkalian dua buah bilangan yang hasilnya adalah ujung kali ujung. Jadi ujung kalikan dengan ujung. 2 kali negatif 7 adalah negatif 14. Sedangkan kalau dijumlahkan, itu adalah yang di bagian tengah ini, yang koefisien X. Jadi negatif 5. Ya kita berpikir 14 ini kan 7 kali 2 ya. Oke. Tetapi kalau dijumlahkan haruslah negatif 5. Berarti yang besar harus negatif gitu ya. Lalu kita coba lagi, negatif 7 kali 2 ini negatif 14. Betul ya? Cocok. Maka kita tuliskan di sini negatif 7 dan positif 2. Ternyata 2x tambah 2 ini dapat kita keluarkan 2 ya. Maka akan diperoleh begini ya. 2
X ditambah 1. Oke, kalau kali masuk benar ya. Maka setengah kali 2 kan hasilnya 1 ya. Setengah kali 2 hasilnya 1. Jadi sisa 2X kurang 7, X plus 1. Maka atas ini bisa kita tulis menjadi 2X kurang 7 dikali X ditambah 1 dibagi dengan 2X kurang 7. Karena 2X kurang 7 dibagi 2X kurang 7 hasilnya 1, maka ini hasil akhirnya adalah X plus 1, merupakan polinomial berderajat 1 ya. Oke. Jadi untuk yang seperti ini sekian dan terima kasih.